Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Sekarang mari kita melanjutkan pelajaran tematik kita. Masih di tema 4B, selalu berhemat energi. Silahkan kalian buka halaman 55. Kita memasuki pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini kita membahas mengenai energi. Nah, bagi kita makanan berfungsi sebagai sumber energi. Tumbuhan pun juga membutuhkan energi yang diperoleh dari zat hara, dan zat hara tersebut diperlukan untuk tumbuh. Sementara hewan membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang biak, manusia membutuhkan energi dari makanan untuk melakukan aktivitas, misalnya belajar ataupun olahraga. Nah, pada halaman 54 di situ ada mengidentifikasi perubahan bentuk energi listrik. Salah satunya dengan membaca teks sepeda pembangkit listrik. Nah, selain dari sepeda pembangkit listrik, energi listrik juga dapat diperoleh dari energi gerak dan juga yang lainnya. Setelah kalian membaca teks tersebut, Miss menambahkan energi listrik yang diperoleh dari energi gerak lain. Contohnya yang pertama adalah PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Energi gerak ini bisa dihasilkan dari aliran air atau ombak laut yang memanfaatkan kincir air atau generator. Yang kedua adalah PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Karena tenaga surya sudah dapat dipastikan energi gerak ini memanfaatkan energi matahari melalui panel surya. Yang ketiga adalah PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi, memanfaatkan panas dari dalam bumi. Nah, apa itu kalau misalnya mencari energi listrik berdasarkan energi matahari? Seperti yang kita ketahui, matahari menghasilkan energi panas dan cahaya. Salah satu alat yang dapat menangkap energi matahari adalah panel surya. Di sini, panel surya dapat digunakan untuk menangkap energi matahari, sehingga nantinya akan diproses menjadi sumber listrik. Nah, bagaimanakah prosesnya? Pembangkit listrik tenaga matahari, di sini ada matahari. Langkah pertamanya adalah energi matahari ditangkap oleh panel surya. Biasanya terletak di tempat yang lapang atau di atas atap atau gedung yang tangkapan mataharinya cukup. Kemudian, energi matahari diubah menjadi energi listrik oleh panel surya, sehingga energi listrik yang diperoleh dapat disimpan dalam baterai. Nah, ketika dibutuhkan, energi listrik dapat digunakan. Baterai ini sama seperti proses pada power bank. Jadi, energi listrik yang diperoleh dari energi matahari disimpan, baru nanti akan dipakai ketika dibutuhkan. Sekarang, mari kita ke halaman 60. Ayo berlatih. Di dalam ayo berlatih ini terdapat 4 pertanyaan. Mari kita bahas bersama-sama. Berikut pembahasannya. Nah, mari kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Silahkan kalian buka buku paket kalian halaman 61. Pembelajaran 4. Di sini terdapat 3 gambar. Nah, masihkah kamu ingat SDA atau sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui? Pada minggu sebelumnya atau minggu lalu, Miss telah memberikan jabaran atau contoh berbagai macam SDA ya. Nah, salah satu SDA yang kita pelajari adalah batu bara. Batu bara merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui. Di dalam halaman 61 di situ tertulis membuat teks petunjuk hemat listrik dalam bentuk poster. Untuk yang sekarang kita tidak akan membuat poster, tapi cukup memahami teks petunjuk dan apa itu SDA-nya. Karena sebelumnya kalian telah mempelajari dan membuat posternya.
Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang diperoleh melalui proses penggalian dan harus dibakar agar menghasilkan uap panas untuk membangkitkan listrik. Penggalian batu bara dan limbah pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU lama-kelamaan dapat merusak lingkungan. Kenapa? Nanti akan Miss jabarkan di slide selanjutnya. Oleh karena itu, kita harus menghemat energi sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan. Oke. Kemudian, di halaman selanjutnya, ini adalah materi untuk teks petunjuk. Jika kalian akan membuat poster, teks petunjuk berisi beberapa langkah yang kamu harapkan orang-orang dapat mengikutinya. Contohnya seperti ini. Di dalam poster ini mengajak orang-orang untuk berhemat energi. Jadi ada beberapa petunjuk-petunjuk yang bisa dilakukan oleh orang-orang. Ingat, penulisan poster harus singkat dan jelas. Ini sudah pernah dipelajari di pertemuan berikutnya ya. Oke. Ini adalah rangkuman di halaman 62. Nah, membuat poster tentang kewajiban menghemat energi listrik. Ini kita tidak akan membuat poster kembali karena kemarin sudah. Yang terpenting adalah kamu mengetahui kewajiban atau kegiatan apa saja yang dapat membantu menghemat energi listrik. Nah, contohnya sudah Miss Ica berikan di sini adalah matikan lampu pada pagi dan siang hari jika tidak diperlukan. Kemudian bukalah tirai jendela agar cahaya matahari dapat masuk dan menerangi rumahmu. Ini lebih menghemat energi listrik. Ya, dibandingkan kamu menyalakan lampu, buka tirai jendela agar cahaya mataharinya masuk ya. Kemudian matikan perangkat listrik jika tidak digunakan. Gunakan lampu LED yang berdaya kecil dan lebih terang. Tutuplah keran air dengan rapat jika telah selesai digunakan. Oke, diingat-ingat ya, kalian bisa langsung mempraktekannya di rumah. Nah, sekarang kita ke halaman 66. Ayo berlatih. Di dalam halaman 66 sama ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan dahulu. Kalian pause video ini. Kemudian, nanti kita akan bahas jawabannya bersama-sama. Oke. Silahkan. Perlu diingat, untuk yang nomor 3, soalnya adalah tuliskan 3 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghemat energi listrik di rumah. Jawaban ini tergantung pada pengalaman kamu di rumah ya, jadi tidak harus sama. Oke, sekarang mari kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Di pembelajaran 5 halaman 67. Coba kamu lihat. Apakah anak pada gambar berikut menunjukkan perilaku menghemat energi? Lihat, anak tersebut tertidur. Namun, kipasnya menyala, lampunya menyala, televisinya menyala. Ini merupakan salah satu contoh pemborosan energi. Nah, lalu bagaimana cara memanfaatkan energi sesuai kebutuhan manusia? Masih ingatkah kamu? Masih ingat dong ya, karena sebelumnya di slide sebelumnya Miss Ica sudah menjabarkan kegiatan apa saja yang menghemat energi. Oke. Nah, mari kita ke halaman 68. Menyanyikan lagu nasional sesuai dengan tempo dan nada. Di pertemuan minggu lalu, kalian telah mempelajari berbagai macam jenis tempo. Untuk yang sekarang, tugas hari ini adalah bukannya mencatat, menulis, tapi adalah rekam kamu menyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa. Nadanya bagaimana Miss Rica? Nanti akan Miss Rica sediakan videonya terpisah di dalam websitenya ya. Silahkan kamu dengarkan, kemudian kamu latih dan praktik. Lalu rekam nyanyian kamu. Cukup rekam suaranya saja ya. Oke, sekarang kita ke halaman 68. Halaman 68 dan 69 ini akan Miss Ica rangkum dalam 2 slide.
Diperhatikan baik-baik ya. Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Batu bara terbentuk dari endapan organik berupa sisa-sisa tumbuhan yang tersimpan dalam tanah selama ratusan juta tahun yang lalu. Nah, proses pembuatan atau pemrograman batu bara ini cukup sulit. Itulah mengapa batu bara merupakan salah satu SDA yang tidak dapat diperbarui karena butuh proses selama ratusan juta tahun. Maksudnya bagaimana, Miss Ica? Lihatlah, ini adalah rangkuman yang Miss Ica tuliskan di sini ya. Pembentukan batu bara dimulai sejak 360 juta hingga 290 juta tahun yang lalu. Dimulai dari sisa-sisa tumbuhan yang mengendap. Jadi dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah mati kemudian mengendap. Nah, karena faktor suhu dan tekanan mengalami perubahan dimulai dari gambut. Nih, jadi tumbuhan ini itu mati, kemudian sisa-sisa tumbuhannya mengendap ke bawah. Karena faktor suhu dan tekanan, dia berubah menjadi gambut. Kemudian akan berubah menjadi batu bara muda atau lignite yang akhirnya menjadi batu bara coklat. Nah, inilah yang akan menjadi bahan bakar pembangkit listrik. Oke, diingat-ingat selalu ya proses pembuatan batu bara. Nah, berbicara tentang batu bara, di Indonesia terletak di beberapa wilayah proses penambangannya, yaitu di Pulau Laut yang ada di Kalimantan Selatan, Kutai Timur yang ada di Kalimantan Timur, dan Muara Enim yang ada di Sumatera Selatan. Pembangkit listrik di Indonesia memanfaatkan sumber daya alam berupa batu bara sebagai bahan bakarnya. Nah, di halaman 70 itu ada tugas mendiskusikan. Kalian boleh mencari jawabannya di buku atau di internet, atau meminta bantuan orang lain. Di sini sudah Miss Ica tuliskan jawabannya. Silahkan kalian baca baik-baik. Mulai dari manfaatnya, kemudian benda apa saja yang menggunakan batu bara, dan dampaknya. Dampaknya tidak hanya ada positif, tapi juga ada negatifnya. Serta usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dampak negatif penggunaan batu bara. Dibaca baik-baik ya. Atau kalian boleh menulisnya langsung dan membuat rangkuman, sehingga nanti ketika keluar di ulangan, kamu dapat mengingatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman 72, ayo berlatih. Di ayo berlatih kali ini ada 6 soal. Silahkan kalian tulis jawaban kalian, kerjakan dahulu, dan kita bahas bersama-sama. Oke, now kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Di halaman 73, pembelajaran 6. Lihat, ada beberapa gambar yang Miss Ica tampilkan di sini. Apakah gambar tersebut menunjukkan sikap hemat energi? Kemudian, apakah yang terjadi jika semua orang melakukan kegiatan yang sama seperti pada gambar? Ketiga gambar ini merupakan salah satu sikap menghemat energi. Jika semua orang melakukan kegiatan yang sama seperti pada gambar, maka bumi kita terbebas dari polusi. Hal ini juga membantu kita dalam menghemat energi ya, apalagi penggunaan listrik. Nah, bersepeda ketika berpergian jarak dekat. Selain dapat menghemat energi bahan bakar, bersepeda juga menyehatkan. Contoh misalnya, jangan sampai kamu misalnya mau ke Indomaret nih, masih di satu perumahan, perginya pakai mobil. Itu merupakan salah satu contoh yang sepertinya kurang menghemat energi bahan bakar. Gunakan sepeda atau berjalan kaki, itu lebih menyehatkan. Dapat mengurangi pemborosan, tubuhmu pun sehat ya. Kemudian, menggunakan angkutan umum ketika berpergian jarak jauh. Ini menjadi solusi yang baik. Namun hati-hati di masa pandemi seperti ini, tetap gunakan protokol kesehatan ya. Kemudian, mematikan elektronik jika sudah selesai digunakan. Nah, masih ingat dengan gambar sebelumnya, ada anak yang tidur namun televisi, lampu, dan kipasnya menyala. Sebaiknya hal itu tidak kamu lakukan ya.
Ketika benar-benar sudah tidak digunakan, jangan dinyalakan. Oke, supaya tagihan listrik kita tidak membengkak. Nah, yang berikutnya adalah mengkampanyekan hemat energi. Di sini diminta mengkampanyekannya melalui poster. Nah, kalau sebelumnya kalian seharusnya diharapkan untuk mengkampanyekannya melalui suara, kalian diminta untuk membuat posternya. Nah, minggu lalu kan kalian sudah membuatnya. Jadi, yang ini sudah kalian lakukan di minggu sebelumnya. Oke, kita ke halaman 77. Di halaman 77, itu ada 2 soal. Silahkan kalian kerjakan dahulu, baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, mari kita bahas. Untuk yang nomor 2, ini Miss Ica hanya memberikan contohnya saja ya. Kalian boleh membuat contoh paragraf tersendiri. Kalau sebelumnya kan kalian pernah membuat paragraf ya untuk hemat energi dalam tugas sebelumnya. Yang sekarang hemat energinya berlokasi di sekolah. Oke. Itulah akhir dari pembahasan tematik 4B. Nah, Miss Ica akan memberikan pembahasan Bupena tema 4B subtema 2 yang ada di halaman 118 sampai 120. Kalian boleh mengerjakannya dahulu. Lalu kalian coba bahas bareng-bareng atau cek jawabannya. Jika ada yang salah, jawaban yang kamu tulis tolong dicek ya dengan jawaban yang dari Miss. Oke, kalau ada yang salah, kamu ganti ya jawabannya ya. Oke, nah. Yang tadi adalah berbagai macam pembahasan untuk tematik hari ini. Untuk jawaban yang sifatnya berpendapat atau membuat paragraf sendiri, tidak harus sama dengan Miss Ica. Itu bisa sesuai dengan pengalaman kamu sendiri. Oke? Sip ya. Ingat, jangan lupa tugas hari ini adalah menyanyikan lagu rayuan Pulau Kelapa yang ada di halaman 68. Oke, direkam ya, suaranya saja yang direkam. Oke, sip. Nah, itu merupakan akhir dari materi hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.